Hi, my name is Dr. Iman Kusumadirja. I'm from Indonesia. I want to Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang kepada para peserta public webinar bersama Dr. Iman Kusumadirja. Saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah hadir dalam acara malam ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Iman yang telah bersedia menjadi narasumber. Saya Jani, saya akan menjadi host di acara public webinar malam ini. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab bersama Dr. Iman. Bagi para peserta, apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa mengirim pertanyaan tersebut melalui chat di Zoom atau WhatsApp dan Telegram di nomor pada saat pendaftaran. Baik, kita langsung aja ya, Dok. Ya, kita langsung aja ya. Saya persilakan untuk Dr. Iman memberikan penyampaiannya. Oke, Dok. Baik. Terima kasih Jani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya ucapkan terima kasih buat para peserta yang hadir di sini, para undangan. Hari ini rencananya materi sharing kita adalah mengenai bagaimana sih cara kita melihat, menilai atau menentukan pelayanan gigi dan mulut apabila kita memerlukannya, bagaimana yang aman gitu. Dari sisi mana saja yang kita perlu lihat dan kita perlu telusuri, kita perlu ketahui. Baik, saya akan share screen saya. Apakah screen saya bisa terlihat, Jani? Bisa, Dok. Oke. Jadi pada saat seperti sekarang ini kan memang kita mengalami beberapa kesulitan gitu ya, nggak cuma hanya di sisi kesehatan saja. Banyak sekali memang dari segi ekonomi lah semua terdampak gitu ya. Lalu pertanyaannya lah, kalau kita nih kebetulan lagi sakit gigi atau kita memerlukan perawatan gigi, atau mungkin bagi pasien yang sekarang ini sedang dalam perawatan dan harus tetap melanjutkan perawatannya, lalu apa saja kiat-kiatnya atau apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan apabila kita ingin melanjutkan atau melakukan perawatan gigi tersebut. Sepertinya kok. Oke, ini adalah tema kita hari ini nih. Oke, ini adalah judulnya, memilih pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang tepat dan siap menghadapi tuntutan standar keselamatan. Nah, ini yang paling penting gitu ya. Oh, sebentar, kok berubah sepertinya screen saya ini. Sebentar. Oke. Oke, saya kembali lagi ke sini. Oke. Ya, jadi oke. Ini gambarnya orang sedang kebingungan karena kita sering sekali mengalami ketidakpastian. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu
para peserta yang ada di sini sering mengetahui bahwa perubahan informasi ini berjalan begitu cepat dan tidak ada kepastian siapa yang benar, mana yang hoax, mana yang salah, atau mana yang misleading gitu ya. Jadi banyak sekali ketidakpastian informasi. Sebagai contoh kan mungkin dulu kita pernah dengar, oh yang pakai masker yang sakit saja. Buktinya sekarang yang tidak sakit pun semua pakai masker. Gitu. Jadi informasi berubah begitu cepat. Lalu yang kedua adalah safety atau keselamatan. Kita bingung gimana biar kita nih keselamatan kita tetap terjaga, keselamatan kita tetap terlindungi lah seperti itu. Lalu dari segi ekonomi juga, apa sekarang ekonomi mungkin bisa dibilang cukup sulit gitu ya. Untuk tidak hanya kalangan yang bawah, tapi semua terdampak. Lalu kurangnya informasi. Selain ketidakpastian tadi, kurangnya informasi. Apa sih sebenarnya, bagaimana cara penularannya tentang ini, sekalipun sebenarnya nggak hanya di masyarakat, di kedokteran, di dunia kedokteran pun masih ada beberapa jurnal yang menyatakan A, beberapa jurnal yang menyatakan B, karena memang pada saat kondisi pandemi seperti ini agak sulit untuk bisa memastikan bahwa informasi itu betul-betul teruji, karena banyak jurnal sekalipun yang hanya dikeluarkan dalam waktu 3 bulan, 6 bulan. Biasanya jurnal itu diterbitkan apabila sudah ada review selama 12 bulan. Lalu nih isu lingkungan yang paling seru nih di masyarakat sekarang ini. Kalau ke sana begini, kalau ke sini begitu. Lalu keamanan, security. Banyak beberapa hal mengenai masalah keamanan juga. Apakah kita saat melakukan atau kita mengunjungi pelayanan kesehatan, apakah kita bisa merasa aman gitu ya. Lalu, nah ini kondisi yang terakhir adalah kita mengalami suatu sakit atau kebutuhan kita akan pelayanan kesehatan. Tapi lucunya ini kalau saya urut nih judulnya useless jadinya. Oke, jadi kita wondering bagaimana nih. Lalu sedikit saya akan informasikan mengenai cara penularan dari virus COVID-19 ini. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu juga udah sering dengar di media cetak, di media tulis, media dan lain sebagainya ya, bahwa penularan itu bisa terjadi melalui droplets. Ada droplets, yang dibilang droplets itu ukurannya lebih dari 5 mikron atau sampai 10 mikron, dan dia bisa travel atau dia bisa menjangkau kurang dari 1 meter. Lalu ada namanya droplets nuclei, droplets yang lebih kecil lagi. Kurang dari 5 mikron diameternya, dapat menjangkau sampai 1 meter. Tapi sebetulnya tidak airborne dia hanya leapingnya lebih jauh. Tapi ada penelitian beberapa dari Jepang dan dari Eropa itu dibilang bahwa droplets nuclei ini yang terkecil bisa menjangkau sampai 8 meter. Tapi ya itu dia, masih banyak ketidakpastian dari sini. Lalu apa sih yang diperlukan atau apa sih isunya yang selalu menjadi pembahasan kalau seorang pasien atau calon pasien ingin berobat gigi nih gitu ya, atau mencari pelayanan kesehatan gigi? Yang sering dipikirkan adalah pertama akses. Oh, apakah saya bisa masuk secara langsung ataukah saya tidak bisa masuk secara langsung, dan apakah harus melewati tempat-tempat lain berbarengan dengan orang-orang yang sakit ataupun tidak gitu ya. Dan biasanya banyak sekali pasien atau calon pasien yang menghindari pusat-pusat pelayanan kesehatan seperti rumah sakit gitu ya. Saya kan mau berobat gigi, kalau saya ke rumah sakit nanti saya bertemu dengan orang-orang lain yang sakit dan sebagainya.
Tapi sebetulnya itu juga tidak tepat ya, karena ada rumah sakit memang yang cukup perhatian dengan yang satu ini, akses. Artinya tidak ada tempat berdekat-dekatan, lorongnya cukup besar gitu ya. Oke, nanti kita bahas lagi. Lalu preliminary disinfection. Sebelum orang masuk apakah didesinfeksi dulu gitu ya. Kan sempat simpang siur, ada yang disemprot pakai alkohol, ada yang disemprot pakai klorin, masuk ke chamber dan sebagainya. Nanti kita bahas satu persatu. Lalu screening pasien gitu. Ada pasien yang diperiksakan temperaturnya, vital signs-nya, tekanan darahnya dan sebagainya. Nah, ini salah satu yang penting juga, cross contamination. Apakah kita nggak bisa tertular nanti sama pasien-pasien yang lain? Terus bagaimana kita sebagai pasien atau calon pasien untuk menilai suatu pelayanan agar kita tidak tertular nih gitu ya. Lalu manajemen pengaturan ruang tunggu. Banyak juga akhirnya pasien nih cari rumah sakit yang sepi, cari klinik yang sepi dan sebagainya lah, karena nggak mau berdekatan dengan pasien-pasien yang lain gitu ya, atau social distancing. Cuman kadang-kadang social distancingnya kejauhan. Lalu X-rays. Banyak pasien ada X-rays nggak? Ini pintar sekali pasien yang seperti ini, karena dokter itu mungkin bukan paranormal ya, dia nggak bisa ngelihat apa yang ada di dalam tulang dan sebagainya. Nanti kita kupas lagi mengenai X-rays. Lalu infection control, kalau ini dari dulu. Bagaimana infection control suatu tempat pelayanan kesehatan gigi dan mulut khususnya. Lalu apakah tempat tersebut dapat menawarkan perawatan yang pendek gitu, tidak berulang-ulang kali terlalu banyak dan sebagainya. Ini juga jadi satu pembahasan oleh pasien, karena kalau terlalu banyak kunjungan otomatis atau perawatannya terlalu panjang, otomatis pasien harus bolak-balik. Sterilisasi peralatan. Nah, ini gimana nih? Apa sih? Kalau kita mau berobat gigi, kita harus pastikan misalnya tempat pelayanan tersebut punya sterilisasi seperti apa. Nah, ini yang paling ramai dibicarakan adalah aerosol generated protocols, atau misalnya bulir-bulir udara dan air yang kecil yang berterbangan di dalam ruangan perawatan gigi. Ini bagaimana? Ini masih kontroversi sebetulnya ya. Ada penelitian yang bilang virus ini dapat bisa menumpang pada aerosol, dan ada yang bilang virus cannot live through aerosol. Nanti kita bahas juga. Lalu, bagaimana dengan personal protective equipment atau PPE atau APD kalau bahasa Indonesianya? Seperti apa sih kita mesti lihat tempat pelayanan kesehatan itu menyediakan APD? Lalu immediate restoration. Jadi kalau misalnya bisa cepat nggak bikin giginya atau gimana? Saya mesti balik lagi berapa lama gitu ya. Karena semakin cepat semakin baik. Lalu bagaimana disinfeksi ruangannya? Bukan hanya ruangan praktek, tapi ruang tunggu, ruangan admission atau bagian resepsionis di front office. Lalu advanced technology, apakah tempat tersebut punya teknologi yang cukup baik, misalnya mampu mengeliminasi infeksi dengan cepat, itu akan juga memperpendek protokol perawatan. Lalu ini salah satu yang penting, disposable dental material. Jadi apakah bahan yang dipakai ke dalam mulut pasien itu dipakai lagi ke pasien yang berikutnya? Nah ini yang sering juga dibahas nih. Jadi kalau ini menurut saya tidak akan berkompromi sedikit pun mengenai keselamatan medical personnel dan keselamatan pasien. Ya, ini yang paling penting. Karena
apabila medical personnel tercontaminate, otomatis pasien-pasiennya juga mempunyai resiko yang cukup besar, gitu ya. Dan sebaliknya, kalau medical personnel tidak terjaga, maka penularan dari pasien ke pasien, dari pasien ke tenaga medis sangat memungkinkan. Apalagi yang paling cukup perlu diperhatikan adalah penularan dari pasien ke pasien. Jadi tidak ada kompromi terhadap keselamatan tenaga medis dan pasien. Lalu sekarang kita akan membahas solusinya. Jadi saya berusaha agak lebih cepat sedikit untuk membahas ini. Jadi mungkin kita bisa perbanyak sesi tanya jawabnya nanti apabila ada yang ingin bertanya mungkin. Sur mon chemin, comme je suis bien.
Ya, itu tadi adalah ilustrasinya. Sebenarnya video ini waktu itu saya buat early Januari, jadi belum outbreak ini belum luar biasa seperti sekarang ini. Ya, jadi terlihat masih pakai disposable surgical gown karena emang protokol kita seperti itu. Dan saat ini karena ada pandemi yang dengan outbreak yang luar biasa seperti sekarang ini, maka ada perubahan-perubahan. Tapi kurang lebih tetap tidak banyak yang berubah ya jadinya. Yang pertama yang mesti diperhatikan sama pasien adalah desinfeksi. Kalau di sini kita bisa lihat desinfeksi pakaian. Pertanyaannya, kenapa desinfeksi pakaian? Ada mungkin yang pro dan kontra. Tapi let's try to think a little bit logic gitu ya. Menurut CDC, Central Disease Control di Amerika, bahwa mereka menemukan bahwa COVID-19 ini bisa stay atau melekat, menempel di permukaan seperti metal, plastik, apa segala macam selama 2-7 hari dengan kelembaban tertentu gitu ya. Jadi tapi to be honest, saya sendiri bukan ahli mikrobiologi atau bukan ahli virologi. Jadi seperti saya bilang tadi, banyak kesimpang siuran soal informasi gitu ya, baik tidak hanya di masyarakat tapi di dunia kedokteran pun seperti itu, banyak pro dan kontra. Tapi karena kita tidak ingin kompromi dengan keselamatan tenaga medis dan pasien, jadi kita bisa melihat bahwa kalau dia bisa menempel 2-7 hari, maka ada kemungkinan apabila pasien itu positif mengidap COVID-19 ataupun dia bertemu dengan orang yang mungkin positif dan sebagainya, kita mencegah si virus itu masuk ke dalam ruangan kita, ke dalam kantor kita, ke dalam office gitu ya. Itu jadi yang saya lakukan, yang kita perlu lakukan adalah disinfeksi pakaian, bukan orang ya. Jadi nggak perlu masuk chamber semuanya pasien menghirup segala macam, apalagi yang namanya alkohol dan klorin. Bahan yang kita pakai relatif cukup aman, isinya adalah chlorhexidine 7,5% dan cetrimide 15% gitu. Dengan air, campurannya aqua destillata atau distilled water gitu. Jadi cukup aman. Yang penting tadi seperti saya bilang, direct access. Ya mungkin untuk rumah sakit yang perlu diperhatikan, apakah kalau masuk ke dalam rumah sakit itu antriannya banyak atau duduknya berdekatan atau penuh dan sebagainya, lihat koridornya besar atau tidak. Ada yang paling penting itu ada sirkulasi udara atau tidak di situ. Tapi ya untuk private clinic seperti ini, saya rasa ini mudah sekali untuk direct access. Jadi yang didisinfeksi adalah pakaian sekali lagi, lalu pasien yang, jadi jangan lupa kita harus memakai masker. Jadi pasien harus membawa masker. Karena sekarang ini fasilitas kesehatan, mau rumah sakit ataupun klinik atau private clinic dan sebagainya, mewajibkan pasien untuk menggunakan masker. Jadi pakailah masker. Lalu yang berikutnya, ya precaution measures masih disinfeksi. Pasien harus mencuci tangan dengan hand sanitizer. Jadi betul-betul kita jadikan ruang tunggu, ruang admission, ruang praktek kita dan apapun yang ada di dalam fasilitas kita itu sebersih mungkin. Dan ini dia seperti yang saya bilang, harus ada paling tidak, walaupun kita tahu sekarang banyak orang tanpa gejala atau disingkatnya OTG gitu ya kalau bahasa Indonesianya. Jadi dia tidak ada panas, tidak ada demam, tidak ada batuk, tidak bersin-bersin dan sebagainya. Jadi paling tidak ini mengurangi resiko-resiko yang lain gitu ya. Jadi
saya rasa tidak ada COVID-19 juga ini perlu diadakan ya. Apakah sedang sakit sekarang, apakah ada masalah dengan pernafasan dan sebagainya, apakah ada darah tinggi, gula darah dan sebagainya, itu prosedur penting. Pernah ada kelainan jantung atau tidak dan sebagainya. Karena penting sekali pasien untuk menceritakan sejujur-jujurnya. Karena kadang-kadang tuh ada pasien nih yang dia sengaja tidak menjelaskan kondisi sebenarnya karena khawatir tidak dilayani gitu atau ditunda perawatannya dan sebagainya. Justru pasien-pasien yang tidak bertanggung jawab seperti ini membahayakan pasien-pasien lain dan tenaga medis gitu ya. Jadi kita punya kok gitu solusinya, jangan khawatir. Kalau misalnya harus ditunda, pasti ada solusinya, ini harus diinikan dulu atau harus dilakukan itu dulu sampai kondisi lebih baik. Karena kalau kesehatan kita pun buruk, misalnya kita perlu operasi gigi dan sebagainya, mungkin bisa lebih parah lagi mungkin nanti efeknya di pasien tersebut gitu ya. Jadi penting sekali pasien juga memahami alurnya. Makanya kenapa saya senang sekali diadakan pertemuan seperti ini antara dokter dan pasien secara langsung, agar pasien juga dapat memberikan informasi kepada saudaranya, kepada tetangganya, pokoknya kepada yang mereka kenal. Begini loh kalau mau ke mendatangi fasilitas kesehatan gigi itu apa sih yang harus diperhatikan. Lalu yang berikutnya pemeriksaan kondisi umum. Nah ini biasalah, COVID nggak COVID, pandemi nggak pandemi, semua diperiksa gitu ya. Dan diperiksa nadinya berapa, lalu pernafasannya berapa. Kita lihat juga ya, ada yang mungkin perlu, ada yang mungkin enggak. Tekanan darah ini mungkin kelihatannya sepele, tapi kalau udah hubungannya dengan surgery, ini akan menjadi sangat penting. Karena kalau tekanan darah tinggi, contohnya misalnya kita melakukan tindakan pencabutan gigi dan sebagainya, flow darahnya nanti akan lebih besar, gitu ya. Nah, di advance teknologi ini penting juga, gitu ya. Jangan kalau saya memposisikan diri saya misalnya sebagai pasien. Kalau saya datang ke suatu pelayanan kesehatan, yang saya harapkan semua ada di satu tempat paling tidak. Jangan sampai saya mau berobat gigi, saya sakit gigi misalnya, gigi saya berlubang dalam, mungkin perlu perawatan saluran akar. Tapi di waktu-waktu seperti sekarang ini misalnya, kalau saya jadi pasien gitu ya, apa sih yang saya mau? Kalau bisa X-ray-nya tuh ada di tempat itu, gitu. Kalau misalnya saya harus pergi lagi ke tempat lain, saya akan berkontak dengan banyak orang lagi dan sebagainya. Perubahan lingkungan lagi, di lingkungan sana modelnya seperti ini, terus saya mesti ke sana lagi. Justru kita mau ada spesifikasi lah tempat-tempatnya. Jadi justru kalau kita mau ke satu tempat, misalnya kita mau belanja kebutuhan pokok hidup kita gitu, maunya datang ke satu tempat, ada, biar kita nggak datang terlalu banyak tempat gitulah kurang lebih. Jadi penting sekali di satu pelayanan kesehatan gigi dan mulut itu ada X-ray. Apakah itu panoramic 3D atau paling tidak panoramic 2D digital, dan punya periapical X-ray. Karena dengan panoramic 3D, it's very good gitu ya. Apa kita bisa nyari saluran akar, berapa panoramic 2D mungkin punya kekurangan sedikit, tapi it's better daripada punya periapical. Yang paling nggak kalau nggak punya panoramic 3D, tempatnya ya panoramic 2D digital dengan periapical X-ray paling nggak, untuk menentukan diagnosis secara tepat. Kunci dari semua perawatan, mau perawatan gigi, perawatan jantung, perawatan segala macam, artinya penyakit dalam, kunci dari suatu perawatan adalah diagnosis yang tepat. Jadi kalau sudah salah diagnosis, rencana perawatannya pun akan beda gitu ya. Jadi itu kenapa saya bilang
penegakan diagnosa itu penting. Dan untuk menegakkan diagnosa dengan baik di kedokteran gigi, kita perlu X-ray. Seperti saya bilang tadi, kita bukan paranormal nih dokter-dokter gigi. Nggak ada yang punya kehebatan luar biasa. Dilihat di luar infeksi, oh ini cuman ini. Kita nggak bisa gitu. Kita perlu proof. Kita perlu scientific proof. Karena pasien juga mau tahu, kalau saya jadi pasien, saya nggak mau cuman, Bapak giginya perlu dicabut. Bapak giginya perlu dirawat sawanakar. Ibu giginya nggak bisa diimplan. Apa cuman begitu aja? Saya mau kenapa? Gitu ya. Saya mau tahu kenapa. Terus bagaimana solusinya kalau bukan itu? Gitu loh. Dan siapa yang harus melakukan perawatan gigi saya dengan baik? Yang paling penting balik lagi ke tadi, untuk menegakkan diagnosis yang benar, yang tepat, kita perlu the right tools for the right case, kurang lebih seperti itu. Lalu next adalah infection control. Nah di sini bisa dilihat ya yang di lab sih sebenarnya bukan hanya kursinya aja ya, semua ya. Cuman ini contohnya kalau misalnya kita perhatikan warna labnya oranye. Di sini menggunakan antibacterial soap atau enzim untuk membersihkan protein-protein dari bakteri dan sebagainya yang tersisa di situ, droplets dan sebagainya yang mungkin atau aerosol yang menempel di situ, ya. Lalu kalau kita lihat di slide berikutnya, warna labnya berubah. Kenapa? Karena lab ini fungsinya untuk mengeringkan. Jadi yang warna hijau ini kita gunakan untuk mengeringkan. Kenapa kok ganti lab sih? Gitu ya. Kita nggak mau antibacterial soap tadi, bekas sabun tadi menempel juga pada pasien dan sebagainya. Jadi kita keringkan. Jadi setelah dibersihkan kita keringkan. Dan biar tidak tertukar juga gitu ya. Setelah itu cara pengelolaan ruangannya itu di sini kita lakukan fogging. Kenapa fogging? Seperti saya bilang tadi, kita pasien cukup khawatir dengan aerosol generated procedure. Dengan menggunakan handpiece atau scaler buat bersihin karang gigi, ataupun piezo surgery menggunakan ultrasonic, ataupun semprotan angin dan semprotan air itu potensial untuk menyebarkan aerosol. Aerosol semakin halus dia semakin terbang di udara gitu ya. Di bagian atap dekat plafon gitu dia menempel di situ. Ada bisa juga menempel pada tembok dan sebagainya. Apakah kalau dengan desinfektan semprot kita bisa mendesinfeksi semua ruangan gitu ya? Apakah bisa seperti itu gitu? Saya nggak yakin ada orang yang mau untuk let's say atau punya staff cukup untuk naik tangga ke semua permukaan tembok dan sebagainya, itu sangat tidak efektif. Jadi maksud saya logiknya adalah seperti ini. Droplets kita lawan dengan spray. Aerosol yang berterbangan gitu kita lawan dengan fog. Fog juga bisa sampai ke ceiling, fog bisa sampai kemana. Logiknya dari perlakuan tersebut tuh itu gitu loh. Setelah di fogging apa yang dilakukan? Jadi ini fogging dilakukan kurang lebih selama 1 menit efektif terus-menerus. Lalu dibiarkan selama 10 menit agar zat aktifnya vaporize atau menguap gitu ya. Lalu kita membuang sisa fognya melalui air vent atau saluran pembuangan udara. Jadi kenapa kalau ada pasien datang ke tempat saya itu bisa jeda pasiennya mungkin 30-35 menit ya. Jadi ya kita butuh waktu kurang lebih itulah karena untuk proses-proses ini gitu. Nah, yang terakhir di tempat-tempat utama ya, jadi nggak tembok juga kita spray, kita gunakan lagi spray desinfektan ke semua permukaan yang potensi menempel, apakah itu droplets. Yang paling besar itu bukan droplets, yang paling besar itu splatter. Percikan dari perawatan gigi kita di dalam mulut, splatter namanya.
lalu bisa droplets itu lebih kecil lagi, dan droplets nuklei baru terakhir yang paling kecil ukurannya itu aerosol. Lihat warna lapnya sekali lagi, warna kainnya adalah biru, dan yang dipegang di tangan sebelah kiri adalah disinfektan juga. Itu adalah klorhexidin digluconat 7,5% dan cetrimide 15%. Biasa juga digunakan untuk perendaman peralatan sebelum di autoclave. Hi, my name is Dr. Iman Kusumadirja. I'm from Indonesia. I want to